Sultan Syahrir, Si Kancil, dan The Smiling Diplomat. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909. Beliau adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari tanggal 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Sultan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Beliau meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Keputusan Presiden nomor 76 tahun 1966. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Sultan bin Leman dan gelar Sultan Palindih dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandeling Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa atau Landrad di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Sultan Syahjam, seorang makelar saham pribumi paling berpengalaman pada masanya, dan Sultan Nur Alamsyah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya atau Parindra. Syahrir mengenyam pendidikan di sekolah dasar atau ELS dan sekolah menengah atau MULO terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Setiap malam, beliau mengamen di Hotel De Boer atau kini Hotel Natur Dharma Delhi, sebuah hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada tahun 1926, ia selesai dari MULO, masuk sekolah lanjutan atas atau AMS di kota Bandung. Di sekolah itu, beliau bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batovis sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil pentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan bernama Cahya Fox University atau Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan siswa sekolah menengah AMS Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Beliau aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahya Fox University. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis atau Young Indonesia.
Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia, yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926. Koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum pada Universitas Amsterdam. Di sana Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Beliau akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Duchetau, yang kelak dinikahi Syahrir meski hanya sebentar. Kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Sujatmoko dan Miriam Budiarjo. Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Syahrir yang mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri, hingga ke kalangan anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme, dengan bertahan hidup secara kolektif, saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Syahrir pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air yang berbuntut pembubaran Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakyat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik. Pertama, marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan, katanya. Penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI baru, yang pada Juni 1932 beliau menjabat sebagai ketua dari Partai Nasional Indonesia. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktikkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat.
Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Pada Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932. Segera pula ia memimpin PNI baru. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI baru justru lebih radikal ketimbang Soekarno dan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI baru menurut polisi kolonial cukup sebanding dengan organisasi barat, meski tanpa aksi massa dan agitasi. Secara cerdas, lamban namun pasti, PNI baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya. Karena takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Bovendigul, Papua. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif. Sastra, seorang tokoh senior pergerakan buruh yang akrab dengan Syahrir menulis, "Di bawah kepemimpinan Syahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun kekuatan subjektif sambil menunggu perkembangan situasi objektif dan tibanya saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaan." Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia. Dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945.
sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu beresiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan. Karena itu sulit untuk berpikir jernih, sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi. Saat itu ada dua orang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang republik, seperti Tan Malaka dan Sultan Syahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan pemerintahan fasis Jepang, meski kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangkan kedaulatan republik. Pada masa genting itu, Bung Syahrir menulis buku Perjuangan Kita, sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi politik dunia usai Perang Dunia II. Perjuangan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi. Tulisan-tulisan Syahrir dalam buku Perjuangan Kita membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, justru Syahrir menulis tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan. Syahrir. Dan dia mengecam Soekarno dengan kalimat nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis feodalistis sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita. Dia juga mengejek gaya agitasi masa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan. Buku Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Bovendigul dan di Banda Neira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai satu-satunya usaha untuk menganalisis secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang mempengaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi pergerakan kemerdekaan pada masa depan. Terbukti kemudian pada November 1945, Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Pada 26 Juni 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir
mengalami peristiwa penculikan di Surakarta oleh kelompok oposisi yang bernama Persatuan Perjuangan, yang merasa tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Syahrir II dengan pemerintah Belanda, karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh atau merdeka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Presiden Soekarno kala itu sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Pada tanggal 2 Juli 1946, Tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jenderal Sudarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke-14 pimpinan penculikan. Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono dan pimpinan penculikan. Letnan Kolonel Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan atau atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf Militer Republik Indonesia, Jenderal Sudirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Letnan Kolonel Soeharto sebagai perwira keras kepala atau Kopik. Letnan Kolonel Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Majen Sudarsono dan ke-14 orang pimpinan di markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya, Letnan Kolonel Soeharto membujuk Mayor Jenderal Sudarsono dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden Republik Indonesia di Istana Presiden, Yogyakarta. Secara rahasia, Letnan Kolonel Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Mayor Jenderal Sudarsono dan pimpinan pemberontak. Pada tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden Yogyakarta oleh pasukan pengawal Presiden. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal. Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun, pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946.
Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak berdaya apa-apa. Syahrir mengakui Soekarnolah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarnolah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak. Sebagaimana argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan. Tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama. Revolusi yang mengguncang sendi dan pasak masyarakat, jika tak dikendalikan, maka akan meruntuhkan seluruh bangunan. Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, ia menjadi arsitek perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislatif. Republik Indonesia pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca Perang Dunia Kedua, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme pasca Perang Dunia Kedua. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dan lain-lain. Karena itu sah bagi Belanda melalui NICA atau NICA menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Sultan Syahrir yang anti kekerasan. Di penghujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu Nika. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Sultan Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kem-kem tawanan oleh para pejuang Republik ketika tahu pemimpinnya dipukuli. Meski jatuh bangun akibat berbagai tantangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, sampai dengan Kabinet Syahrir III pada tahun 1945 hingga 1947 konsisten memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia lewat jalur diplomasi.
Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah Republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah Republik Indonesia. Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri atau Kabinet Syahrir III, Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York, melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil-wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban, aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai, Syahrir mematahkan satu persatu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Elko van Clevens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangkan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya. Van Clevens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Clevens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki. Syahrir semakin populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat. Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar sampai tahun 1950. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir diangkat menjadi penasehat Presiden Soekarno sekaligus duta besar keliling. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Karl Marx dan Engels,
ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya, pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dan mengakui dan menjunjung persamaan derajat setiap manusia. Sultan Syahrir, meskipun perawakannya kecil, yang oleh teman-temannya sering dijuluki si kancil, adalah salah satu penggemar olahraga dirgantara. Beliau juga pernah menerbangkan pesawat kecil dari Jakarta ke Yogyakarta pada kesempatan kunjungan ke Yogyakarta. Di samping itu, Sultan Syahrir juga senang sekali dengan musik klasik dan beliau juga mampu memainkan biola. Pada tahun 1955, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk, sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Pada tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan, hingga menderita penyakit stroke. Setelah itu Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI yaitu Sugondo Joyo Puspito ikut serta mengantarkannya ke Bandara Kemayoran, dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata. Akhirnya Sultan Syahrir meninggal di Zurich, Swiss pada 9 April 1966 pada usia 57 tahun. Beliau meninggal dalam pengasinan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beberapa karya yang pernah dibuat oleh Sultan Syahrir yaitu Pikiran dan Perjuangan, ditulis pada tahun 1950. Juga Sultan Syahrir menulis buku berjudul Daulat Rakyat dan beberapa majalah lain pada tahun 1931 hingga 1940. Karya berikutnya berjudul Pergerakan Sekerja yang ditulis pada tahun 1933. Lalu beliau juga menulis buku berjudul Perjuangan Kita pada tahun 1945. Pada tahun 1946, Sultan Syahrir menulis buku berjudul Indonesisch Overpeinzingen, atau kumpulan surat-surat dan karangan-karangan dari penjara Cipinang dan tempat pembuangan di Bovendigul dan Banda Neira dari tahun 1934 sampai 1938. Di tahun 1951, Sultan Syahrir kembali menulis buku berjudul Renungan Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh H.B. Yasin. Pada tahun 1949, Sultan Syahrir kembali menulis Out of Exile yang diterjemahkan dari
dengan dibubuhi bagian kedua karangan Sultan Syahrir. Pada tahun 1990, H.B. Yasin menerjemahkan dari buku Sultan Syahrir yang berjudul Indonesians Overpeinzingen bagian kedua Out of Exile dengan judul Renungan dan Perjuangan. Pada tahun 1967 atau kumpulan karangan dari majalah Suara Sosialis tahun 1952 hingga 1953 ditulis sebuah buku berjudul Sosialisme dan Marxisme. Pada tahun 1953, pidato yang diucapkan pada ASEAN Socialist Conference di Rangon tahun 1953 berjudul Nasionalisme dan Internasionalisme. Pada tahun 1983 termuat buku berjudul Sosialisme Indonesia Pembangunan yang dikumpulkan dari tulisan Sultan Syahrir, diterbitkan oleh Lepenas.